Cek, cek. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk memenuhi kursi yang paling tengah. Jemaat yang di sebelah kiri boleh pindah, penuhi sebelah kanan. Shalom AFG Wellington. Shalom. Berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang bersuka cita, boleh sorakan haleluya. Yang bersuka cita sama-sama sorakan haleluya. Kita bersuka cita sebab Tuhan yang mengubah ratap kita menjadi tarian. Amin. Mari bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kami mau persembahkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan di tempat ini. Dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita.
sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amen. Siapa yang hari ini menang? Cuma sedikit. Siapa yang hari ini menang? Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu selanjutnya. Takkan gentar langkahku.
duduk jemaat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Saudara, di dalam Amsal pasal 20 ayat 9. Boleh tolong ditampilkan? Dikatakan tak ada seorang pun yang dapat dengan jujur berkata, hatiku sudah bersih dan aku suci tanpa dosa. Selanjutnya ayat 10. Dikatakan manusia menyusun rencana dalam hati, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia menyusun rencana dalam hati, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bagaimanapun rencana kita, sematang-matangnya rencana kita ke depan, mari libatkan Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang menentukan setiap arah langkah kita. Kemanapun kita pergi. Itu sebabnya mari sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Bawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bawa setiap rencana-rencana kita di hadapan Tuhan. Bawa segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab setiap langkah orang benar ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Yes, Lord. Mari sembah Tuhan. Kita di hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku. Amin. Yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atas khusus serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami terima kasih yang sempurna di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita
berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, hanya Kau, surga bumi, hanya Kau, Tuhan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, Yesus, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu indah. Tuhan, di tempat yang lain Tuhan, ku serahkan hidupku, Yesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your will. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Sing forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Yes, Lord. Jesus, Lord. Shalom AFJ Wellington. Tema bulan Juli adalah handling konflik. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah, benar banget. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, kita akan berdamai dengan semua orang. Banget nak, makanya penting banget untuk kita tergabung di dalam komunitas-komunitas yang udah disiapin oleh gereja, supaya kita punya teman-teman yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bergabung dalam komunitas iCare akan memudahkan kita untuk lebih mengerti bagaimana menyikapi konflik yang kita alami. Sharing dari teman-teman akan memberikan banyak inspirasi. Minggu ini adalah Minggu iCare. Mari kita sama-sama membahas dan sharing tentang firman Tuhan ini mengenai handling konflik. Seru kan? Jangan lewatkan ya! Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request di Linktree/AFGF Wellington.
Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news pada hari ini. Happy Sunday and God bless you all. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Boleh kita nyatakan bersama, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau mengundang Sunday School Kids dan Sunday School Teacher semuanya untuk ke depan. Mari saya mau ajak semua jemaat, kita arahkan tangan kita ke Sunday School Kids dan Sunday School Teacher gereja kita ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anak-anak ini ya Tuhan. Dari umur mereka yang masih kecil ini, mereka sudah rajin untuk mengikuti Sunday School ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, tumbuhkanlah mereka selalu dalam firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah selalu mereka anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Semoga apa yang mereka pelajari di Sunday School ya Tuhan bisa menjadi berkat di tempat sekitar mereka ya Tuhan. Dan juga buat Sunday School Teacher ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, mereka mau bersukarela untuk mengajar anak-anak di gereja kami ya Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan dan lidah-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan ke anak-anak ini ya Tuhan, berkenan dengan pesan-Mu ya Tuhan. Engkau yang bimbing mereka selalu, Engkau tumbuhkan mereka selalu dalam firman. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini kami juga mau berdoa buat Pak Albert dan Bu Mary yang dalam proses kembali ke Indonesia Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau lancarkan semua prosesnya Tuhan, dari semua dokumentasi, proses pindahan dan juga semua travel ya Tuhan, darat maupun udara, dan juga waktu transitnya semua di bandara-bandara ya Tuhan. Engkau yang lancarkan semua ya Tuhan, dan semoga mereka bisa tiba di Indonesia dengan selamat ya Tuhan. Dan semoga di tempat nanti mereka bekerja ya Tuhan, mereka bisa terus menjadi berkat ya Tuhan buat sesamanya ya Tuhan. Pada minggu yang mendatang ini akan diadakan IFGF Global Conference ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang akan dipersiapkan di IFGF Global Conference ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semoga semua jiwa yang ikut dalam conference ini ya Tuhan bisa menjadi lebih dekat dan lebih mengerti dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat saudara kami Moses ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan dia untuk tinggal di New Zealand ya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk melancarkan semua proses adopsi Moses ya Tuhan. Engkau yang tahu kerinduan dia Tuhan, keinginan dia Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi Moses ya Tuhan. Kami serahkan Moses ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa buat teman-teman kami yang lagi sakit ya Tuhan. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu semua penyakit bisa disembuhkan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang jamah mereka semua ya Tuhan. Amin. Jamah sakit penyakit mereka itu ya Tuhan, Engkau cabut dan keluarkan ya Tuhan dari tubuh mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama-Mu lah semua bisa disembuhkan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang dalam proses akan beberapa bulan lagi akan melahirkan ya Tuhan. Engkau yang berkati semua prosesnya ya Tuhan. Semoga dari proses melahirkannya nanti ya Tuhan bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan juga penyembuhannya Tuhan bisa berlancar dengan cepat ya Tuhan. Engkau yang bimbing dan jagalah mereka semua ya Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh doa
seluruh harapan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi seluruh doa kami ini melalui perantaraan anak-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari sembah Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sing forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami semua. Kau bukakan kami semua di sini Tuhan untuk meninggikan, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih atas segalanya. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang sempurnakan segala kata-kata yang keluar dari mulut hamba. Biar firman yang ditabur tidak akan sia-sia Tuhan. Firman yang ditabur akan tumbuh subur di hati kami semua. Buka hati kami Tuhan. Jamah hati kami Roh Kudus. Engkau lembutkan kami semua untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih penyertaan-Mu selalu bagi hidup kami. Dan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Apa kabar AFJ Wellington? Luar biasa. Wah kurang nih, cuman cek doang yang luar biasa. Coba diulang lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Gitu dong. Oke, tema bulan kita ini kan minggu terakhir ya. Kebetulan tanggal 30. Kita masih bicara tentang apa? Handling konflik, betul. Jadi kita mengerti bahwa konflik itu bisa terjadi di mana saja ya, kapan saja, dalam pekerjaan kita, sekolah, persahabatan, keluarga, bahkan di pelayanan di gereja bisa ada yang namanya konflik. Benar nggak? Di gereja ada konflik nggak? Ada ya. Bagus. Tadi saya baru mau bilang kalau nggak ada yang ngaku mungkin ya. Tapi benar, konflik di gereja pun bisa terjadi namanya konflik. Nah, makanya kita penting bagaimana kita bisa handling konflik itu. Dalam bulan ini kita belajar banyak ya tentang gimana sih kita bisa mengatasi konflik. Kita bicara tentang forgiveness, bahwa pentingnya kita memberi pengampunan. Kita juga benar-benar saat mengampuni kita benar-benar melepaskan pengampunan, bukan hanya di mulut saja. Lalu kita belajar juga marah itu boleh, tapi tujuannya yang benar. Tujuannya yang meluruskan atau memperbaiki sesuatu, bukan sembarangan ngomel-ngomel gitu. Nah, terakhir kita belajar juga pentingnya kita bicara untuk berbisa komunikasi dengan baik, menyampaikan maksud kita supaya tidak ada asumsi, tidak ada konflik yang terjadi karena cara komunikasi kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang yang namanya LOVE. Apa artinya?
Benar, istilah kasih. Karena menurut saya kunci utama untuk mengatasi handling konflik, mengatasi konflik itu adalah dengan kasih. Bahkan kalau kita punya kasih, kita bisa mencegah konflik itu terjadi. Karena kita tahu apa maksud orang ini, apa sih mungkin kata-kata yang keluar itu tidak mengenakan, tapi kalau kita menyampaikan dengan kasih, saya percaya bahwa konflik itu bisa diredam. Nah, kata love sendiri itu bisa mempunyai arti yang bukan artinya, maksudnya berbeda. Ini contohnya ya, kalau ini ada suami dan istri, coba. Suaminya bilang I love you ke istrinya. Bilang dong. Artinya kan itu I love you kepada suami dan istri. Jack sama Ryan jangan ya. Nah, itu artinya kita mengasihi, kita mencintai suami dan istri kita. Nah, coba bilang I love you kepada orang yang bukan pasangannya. Jack bilang. Boleh yang ini boleh silakan. Artinya bukan mencintai secara suami istri, tapi artinya mencintai karena hubungan dengan kedekatan, sahabat atau family. Jadi kata love itu bisa mempunyai maksud yang berbeda. Nah, makanya dalam bahasa Greek aja dibagi ada 4 kata yang menggambarkan kata kasih, kata love. Yang pertama adalah philo, yang bicara tentang sebuah friendship love. Kasih terhadap sahabat, contohnya terhadap teman kita, karena sahabat dekat kita gitu, kita mempunyai kasih kepada dia, namanya philo. Ada juga yang storge itu bicara tentang family love. Biasanya itu kan ada ikatan kasih antara orang tua, anak, saudara, adik, kakak. Nah, itu juga bicara tentang eros. Eros itu lebih bicara tentang romantic love, yang bisa digambarkan antara hubungan suami dan istri. Nah, agape ini adalah tipe love tertinggi yang disebut unconditional love, the perfect love, di mana kita hari ini mau belajar tentang agape itu, bahwa kita harus mengerti bahwa yang Tuhan mau tentang kita dalam mengasihi adalah kita mempunyai namanya kasih agape. Mari kita baca sama-sama dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca yang ganjil, saudara tolong baca yang genap ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita sama-sama baca yang ayat terakhir yuk, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi kita di ayat ini kita bisa belajar apa sih itu kasih. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah love is selfless. Kasih itu mungkin kalau di bahasa Indonesia adalah tanpa pamrih. Kasih itu, jadi selfless itu bisa diartikan bahwa orang itu lebih peduli dengan apa yang orang lain butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan atau yang kita mau. Itu namanya selfless. Nah, kenapa sih love itu harus selfless, kasih itu harus seperti ini? Karena kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri bahwa kasih yang seringkali itu hanya berpusat kepada diri kita, diri sendiri. Contohnya tadi kasih phileo, itu kasih terhadap sahabat. Coba kalau sahabat kita tidak mau berteman lagi dengan kita, apakah kita masih mengasihi dia? Apakah kita masih menganggap sahabat? Mungkin kalau mau jujur mungkin nggak lagi, kita udah nggak terlalu peduli dengan dia, kita tidak terlalu mengasihi dia, karena kasih itu kita selalu melihat dari pihak kita. Ataupun mungkin seperti romantic love. Nah contohnya buat yang masih berpacaran, biasanya kita mengasihi orang yang kita suka itu karena yang pasti dia juga mengasihi kita, bener nggak? Dia juga pasti mau sama kita. Coba kalau dia nggak mau, apakah kamu masih tetap mengasihi orang itu? Mungkin tidak secara kasih seperti kamu dulu kala gitu, misalkan kayak orang pacaran dan putus, akan berubah kasihnya, bener nggak? Apalagi dapat lagi pasangan yang baru, yang lama pasti kan sudah tidak dikasih lagi gitu, kasihan ya. Ya seperti itu, bahwa kasih itu selalu berpusat pada diri kita sendiri. Selalu ada timbal balik. Istilahnya saya mengasihi kamu, ya kamu harus mengasihi saya. Kalau kamu nggak mengasihi saya, ngapain saya mengasihi kamu? Tapi Tuhan mau kita tidak mempunyai kasih seperti itu. Yang Tuhan mau kita mempunyai kasih yang selfless love, yang lebih mengutamakan orang lain. Di sini di 1 Korintus 13 tadi diceritakan, kita bisa belajar ciri-cirinya seperti apa sih. Di ayat 4 dan 5 dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu harusnya sabar. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan, di sini kan love is passion ya. Tapi ada terjemahan lain berkata love is long suffer. Suffers long, atau jadi kasih itu sebenarnya menahan penderitaan. Jadi sebenarnya kita tuh menderita, tapi kita menahan, kita tetap menerima penderitaan itu untuk demi kepentingan orang lain. Berarti sabar itu seperti itu. Mungkin kita bisa bilang orang sabar itu sebenarnya sedang menahan penderitaannya sendiri gitu. Dia tahan terus, dia sabar, menahan. Coba seperti Yesus, kita contoh Yesus ya. Tuhan, saat Yesus disalib, diludahi, dihina, dia itu sabar, menanggung semuanya itu. Benar nggak? Dia nggak pernah bilang, dia tidak membalas. Bahkan dia katakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan itu sabar. Kalau dia nggak sabar, dia tidak mau menanggung penderitaannya, mungkin dia dengan gampang akan kirim pasukan malaikat, tolong dong ini orang-orang ini dipinggirkan, disingkirkan gitu. Tapi dia sabar, dia tahan terus, dia tanggung penderitaannya yang dia alami. Kasih itu dikatakan sehingga tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Kita bayangkan ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia tidak pernah menyombongkan diri sendiri. Dia tidak bilang, ini loh saya dari surga turun ke sini buat kamu, sini kamu sembah semua saya. Apakah Tuhan bilang seperti itu? Tuhan nggak pernah bilang, saya ini pencipta kamu ya, kamu tuh cuman debu, kamu mukul-mukul saya, ludah saya. Kita pikirkan bahwa Tuhan itu tidak pernah sekalipun bilang hal-hal seperti itu. Karena dia tidak sombong, dia tidak mau memegahkan dirinya. Walaupun mungkin dia tahu, ya mungkin dia juga bukan sakit hati, mungkin dia merasa sedih ya, kenapa orang-orang seperti ini gitu. Kita baca di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk melayani. Jadi melayani kita semua dalam yang sudah terlibat dalam pelayanan, itu sebenarnya adalah bentuk dari kasih. Bentuk dari selfless love itu. Karena kita melayani orang, melayani Tuhan, melayani teman-teman di sini, tanpa kita mengharapkan sesuatu, tanpa pamrih istilahnya. Maka kita harus ingat selalu bahwa pelayanan kita adalah wujud dari kasih kita. Jangan kita melayani dengan maksud untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri, tapi kita selalu ingat bahwa ya pelayanan kita itu ya seperti Tuhan melayani. Bukan untuk dilayani, bukan untuk memegahkan diri. Bahkan kita tahu ayat yang mungkin sudah terkenal ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih Allah akan dunia ini. Ini adalah wujud kasih yang terbesar yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Dan Tuhan mau kita belajar untuk kita mempunyai kasih seperti ini. Agape emphasize the self-sacrificial love of Christ. It is a selfless action to benefit someone else. The model for this love is Christ who gave himself for the sins of the world. Bahwa kasih agape kita bisa melihat dari kasih, dari pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Dia melakukan ini sebuah action yang tidak mempedulikan dirinya, tapi apa yang dia lakukan adalah menjadi benefit, keuntungan bagi orang-orang yang seperti kita ini, bahwa kita percaya kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Inilah ya kasih yang harusnya kita belajar dari, yang Tuhan mau kita belajar dari dia. Nah, poin yang kedua bicara tentang love is the truth. Di 1 Korintus 13 ayat 6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nah, kalau kita mengasihi seseorang, bukan berarti kita akan menerima segala sesuatu yang benar atau tidak benar. Maksudnya, kalau orang itu berbuat salah, ada suatu kesalahan, apapun itu, kita harus menyatakan apa yang benar. Kalau kita mengasihi orang itu, harusnya kita memberitahu apa yang benar, kebenaran. Bukan karena kita mengasihi orang ini, kita nggak mau mengatakan apa-apa, kita bilang, it's okay, what you did, nggak ada masalahnya, semua baik aja gitu. Apakah itu mengasihi? Tapi terkadang kita seperti itu ya, karena kita mengasihi, kita nggak mau kasih tahu apa yang benar. Kita kasih tahu apa yang mereka mau dengar. Mengasihi itu kita harus memberitahu kebenaran, bukan kita menghakimi orangnya, tapi kita memberitahu apa yang salah, kita kasih tahu apa yang benar. Kita tetap mengasihi orangnya, tapi kita harus menyatakan kebenaran atas perbuatan yang salah. Nah, ya seperti contohnya kalau ada lubang orang lagi berjalan, di depan ada lubang. Pasti kalau kita mengasihi orang itu, kita akan kasih tahu, itu ada lubang. Kalau kita nggak mengasihi, kita biarin aja orang itu jatuh ke dalam lubang. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Apakah Tuhan Yesus, kan suka bilang orang Tuhan Yesus itu kasih. Oh, kita harus mengasihi, kita harus ini, seperti ini. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh mengatakan apa yang menyinggung orang. Tapi kita mau belajar dari kisah ini, Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus padanya, pergilah ke depan itu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Benar ya, Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu tidak langsung bilang kamu akan masuk neraka gitu misalkan. Dia tidak bilang seperti itu, tapi dia bilang ya benar, itu bukan suami kamu. Berarti Yesus itu mau karena dia mengasihi wanita ini, dia mau kasih tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kalau yang benar ya kita kasih tahu apa yang benar. Salah. Yang Tuhan mau orang ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan kita bisa lihat kalau kita baca terus bahwa
melalui kesaksian perempuan ini banyak orang-orang diselamatkan. Orang-orang Samaria diselamatkan. Jadi kasih itu akan mengatakan kebenaran. It's telling the truth. Kasih tidak mau melihat orang menjadi binasa. Kalau dulu suka ada yang nonton American Idol, ya. American Idol tuh banyak, biasa pesertanya pasti suaranya bagus-bagus. Tapi ternyata ada suara yang jelek banget ya nggak sih? Ya suaranya tuh, saya mikir kenapa nih orang pede banget sih? Ngapain nih orang udah suaranya jelek, masih masuk ke TV kek, mau ini. Udah gitu jurinya ketawain lagi, mentertawakan, maksudnya suara kamu tuh ya jelek-jelek gitu. Kenapa dia tetap masih berani seperti itu? Kalau kita melihat, kita selalu melihat ada, kan dikasih lihat ada keluarganya, teman-temannya. Teman-teman dan keluarga selalu apa? Support. Iya bilangnya bagus, iya kamu bagus. Itu jurinya yang salah, jurinya nggak ngerti. Padahal jurinya adalah udah profesional, produser musik dan lain-lain. Tapi keluarga dan teman-temannya bilang itu jurinya nggak ngerti, nggak tahu suara kamu tuh bagus banget gitu. Nah, coba kita bayangkan seperti itu ya, bahwa orang ini hidup di dalam kebenarannya sendiri. Orang itu nggak mengerti ternyata suara dia jelek loh gitu. Kalau emang suaranya jelek, ya udahlah nggak usah nyanyi kek. Mungkin kamu main musik kalau kamu masih suka musik, atau do something else yang kamu bagus gitu. Kenapa kamu tetap seperti itu? Karena teman-teman di sekitarnya, saudaranya itu tidak memberitahu apa yang benar. Dia hanya mau menyenangkan orang ini. Mungkin mereka menganggap dengan mereka mengatakan, kok suara kamu bagus, dia happy, itu adalah bentuk kasih. Padahal ternyata enggak. Kasih itu bahkan menurut saya itu akan mempermalukan orang itu. Dia akan malu, dia akan ditertawakan, dan dia akan hidup di dalam bubble kebenarannya sendiri. Enggak mengerti apa yang benar. Nah, ya saya juga berharap kalau saya daftar American Idol, mungkin kalian bilang jangan gitu ya. Lanjut, wah itu jahat tuh, nanti seneng banget kayaknya. Lanjut terus ya. Aduh, ini gimana? Firmannya nggak sampai kayaknya. Harusnya kalian bilang jangan gitu. Masuk TV ya. Nah, ya saya berharap kalian bilang jangan. Nah, banyak di luar sana orang hidup live in their own truth. Mereka tidak tahu kebenaran yang sejati. Kemarin kita, saya nggak masukin ayatnya ya. Di Proverb 21 ayat 2, Amsal 21 ayat 2 dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini kemarin kita pas meeting kita bahas ini ya, bahwa ya memang benar sih, orang semua pasti mikir jalannya adalah lurus menurut pandangannya sendiri, bukan menurut kebenaran yang sejati. Makanya kita tidak mau seperti itu. Kalau kita mengasihi orang, we telling the truth, the real truth, bukan hanya supaya dia happy atau senang. Di luar banyak ya sekarang kalau kita belajar, kita dengar dari berita-berita di luar sini ya, bahwa kita mengerti bahwa banyak orang mempunyai kebenarannya masing-masing. Kalau pernah ada yang nonton dokumenter tentang What is a Woman, ada yang dia pernah interview seseorang bicara tentang apa sih what is a woman gitu. Dia berkata, kenapa sih kamu harus menanyakan hal seperti ini gitu. Bahwa biarin aja orang hidup dalam kebenarannya masing-masing gitu. Tapi orang ini ditanya kenapa lu peduli banget sih gitu. Kenapa sih lu mengusik kita gitu misalnya. Ya dia bilang saya mau orang tahu apa yang benar gitu. Dia mau mengasih tahu kebenaran gitu, bukannya orang menciptakan kebenarannya masing-masing. Kita mau menyampaikan apa yang benar, bukan yang salah. Tapi juga bukan kita berarti kita menghakimi orang. Love doesn't judge the person but tells the truth. Kita mau kasih tahu yang benar. Kita tidak mau menghakimi orang, tapi kita mau mengatakan apa yang benar. Nah, yang ketiga yang mau saya sharingkan adalah love not equal what we want, love equal what we need. Maksudnya adalah love itu bukan berarti kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi love itu mendapatkan apa yang kita butuhkan.
Kemarin, bukan kemarin ya, minggu lalu ya kita bicara, pastor saya bicara tentang Rasul Paulus. Kita baca sama-sama yuk di sini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biasa itu. Tiga kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau engkau dalam keadaan lemah. Itulah sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Kasih itu is all you need, dia bilang. Paulus itu kan bukan rasul yang istilahnya ini ya, itu dia rasul yang hebat ya, dia banyak menulis hal, kita belajar banyak dari tulisan-tulisan Paulus. Saya yakin banget dia pasti menyembuhkan banyak orang, doa-doanya dikabulkan, tapi saat dia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk Tuhan menarik, ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang itu sebuah sengsara atau apapun itu. Tapi saat dia minta pada Tuhan untuk hal itu ditarik, Tuhan bilang ya, nggak usah, istilahnya Tuhan bilang kasihku, my grace, my love is enough for you. Jadi dari sini apa yang kita bisa belajar adalah, ya Tuhan tahu itu yang Paulus mau, yang Paulus minta. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Paulus. Dia tidak mengabulkannya. Karena kasihnya sudah cukup dan karena di sini juga dijelaskan kenapa sih ada duri itu. Karena supaya Paulus tidak menjadi orang yang sombong. Itu untuk mengingatkan dia supaya dia selalu rendah hati. Jadi kalau kita bilang itu memang dibutuhkan untuk Paulus, makanya Tuhan tidak mau mengabulkan apa yang dia minta. Contoh ya sama seperti kita dengan anak-anak lah. Kalau anak kita suka coklat, suka minuman manis, apakah kita akan memberikan dia terus-terusan? Kasih terus yang manis. Bisa-bisa sugar rush ya, bisa-bisa dia ya mungkin giginya bermasalah atau apapun. Kita tidak akan selalu memberikan apa yang anak kita minta. Tapi kita akan memberikan apa yang anak kita butuhkan. Kita kasih buah, kita kasih sayur, biar sehat, biar tumbuh. Karena kita tahu apa yang anak itu butuhkan, apa yang dia perlukan untuk tumbuh baik. Gitu. Sama dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahwa terkadang kita banyak berdoa, oh Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak kasih atau apa. Tapi kita harus ingat, mungkin kita berpikir lagi, is this what we want or this is what we need? Kadang-kadang kita berdoa banyak karena kita minta, karena kita mau. Walaupun kita nggak membutuhkan, bahkan kalau kita dikabulkan, mungkin itu akan merusak kehidupan kita. Ya makanya kita belajar lagi bahwa it's not, kadang-kadang bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan, bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Tapi justru kebaliknya. Dia tidak mengabulkan karena dia mengasihi kita. Karena dia tahu apa yang lebih baik. Ada seorang pianis bernama Leon Fisher, mungkin yang suka klasik mungkin tahu ya. Dia itu seorang pianis yang terkenal. Dia bahkan di umur 24, dia menjadi seorang Amerika pertama yang memenangkan kompetisi bergengsi di Eropa. Tapi yang terjadi adalah pada tahun 64, saat umur dia sekitar 36, Leon Fisher mengalami sakit di tangan kanannya. Sehingga dia tidak bisa memakai tangan kanan untuk memain piano. Karena dia terkena penyakit namanya vocal dystonia. Itu yang disebabkan karena dia berlatih selama 7-8 jam setiap hari. Jadi ini penyakit ini biasanya adalah menyerang kalau kita melakukan repetitive test. Maksudnya kita terus melakukan hal yang sama berturut-turut berjam-jam dalam setiap hari bertahun-tahun. Itu bisa merusak sarafnya ternyata. Dan dia terkena. Tapi karena dia jago, dia tetap main dengan tangan kiri. Bahkan dia menulis sebuah lagu gitu dengan tangan kirinya aja.
Tapi karena dia, ya namanya orang main piano kan harus dua tangan ya, kiri kanan. Tapi lama-lama apa yang dia lakukan adalah dia jadinya mengajar. Dia ngajarin orang-orang, banyak murid-murid yang dia hasilkan. Lalu hebatnya pada tahun 90-an, dia malah sembuh melalui terapi eksperimental ya. Jadi tiba-tiba dia diajak untuk coba nih terapi, ada sesuatu yang baru. Dia sebenarnya udah nggak mau karena dia sudah bertahun-tahun dia bilang ngapain gitu. Saya udah coba try many things. Buat apa saya coba? Tapi ternyata berhasil. Dia bisa main lagi, bahkan dia menciptakan lagu setelah dia sembuh. Nah yang menarik adalah saat dia diinterview, dia bilang seperti ini, bahwa sebenarnya dia mensyukuri apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia, walaupun tangan kanannya sempat tidak bisa dipakai selama 20-an tahun, 25 tahun. Karena dia bilang seperti ini, bahwa Tuhan itu tahu bahwa selama ini dia bermain, dia fokus untuk keberhasilan dirinya sendiri. Dia ini mungkin karena dia hebat, dia menang banyak award, dia menjadi orang yang sombong dan apapun dia lakukan dia demi membanggakan dirinya sendiri. Makanya dia bilang saat dia sakit, dia menjadi guru, fokusnya itu berubah. Fokusnya bukan kepada dirinya, tapi dia bisa fokus kepada orang lain. Dia bisa celebrate orang lain sukses. Bahwa kan kalau guru, muridnya yang sukses, ya pasti yang di highlight adalah muridnya. Dia bilang dia bisa melepas egonya melihat murid-muridnya menjadi sukses, berhasil. Dan dia bilang Tuhan tidak mau saya menjadi orang yang egois. Makanya dia mengalami hal itu. Dia bisa menerima apa yang dia alami dalam Tuhan. Love is supposed to make you into a better person. Kalau kita benar-benar mengasihi orang, atau kita dikasih orang, kasih yang kita terima, kita harus membuat orang itu menjadi lebih baik. Karena kita bukan hanya memberi apa yang orang itu mau, terus kita kasih terus. Malah kalau kita lakukan seperti itu, orang itu akan, mungkin masa depannya akan gak benar. Karena dia selalu menerima apa yang dia mau. Mungkin orang itu akan menjadi manja dan lain-lain gitu. Sama ya, saya yakin juga dengan Tuhan ya, bahwa saya percaya bahwa ya Tuhan juga seperti itu buat kita, bahwa Tuhan mau membuat kita jadi baik, menjadi orang yang lebih baik. Makanya nggak semua yang kita mau akan diberikan. Coba kita bayangkan kalau semua doa yang kita mau, semua orang di sini doa yang mereka mau dikabulkan semua, mungkin ada chaos ya, karena yang satu mau ini, satu mau supaya dia nggak dapet, nah gimana? Akan menjadi sebuah chaos lah gitu. Tuhan bukannya seperti film apa tuh? Ada Jim Carrey yang dia jadi Tuhan. Karena banyak doa dia bilang yes semuanya. Yes to all gitu. Yes, jadi kacau semua, benar nggak? Kan itu bukan Tuhan. Tuhan kita nggak seperti itu. Dia akan mengabulkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Itulah kebijaksanaannya dia. Melalui privilege itulah wisdomnya Tuhan dalam hidup kita. Oke, poin yang terakhir yang saya mau sharingkan adalah love is the greatest. Di ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar adalah kasih. Kasih itu adalah yang terbesar. Kalau kita baca di ayat 1, balik lagi ke ayat 1, dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kita, walaupun kita pintar, kita bisa banyak bicara ataupun, tapi kita tidak punya kasih, suara kita kan seperti gong yang berisik, yang tidak ada nadanya. Dikatakan di ayat 2 pun, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan kita punya iman yang sempurna yang bisa berdoa untuk pindah gunung pindah, dikabulkan, tapi iman itu tidak berguna. Hidup kita tidak akan berguna kalau kita tidak punya kasih. Berarti kasih itu memang lebih terbesar ya di antara semuanya itu.
Kenapa bisa kasih itu lebih besar? Kalau kita bicarakan tadi ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu adalah dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman, ada pengharapan itu nyambung. Nah di sini Roma 8 ayat 24 berkata, sebab jika kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke, jadi iman itu adalah dasar pengharapan. Pengharapan kepada sesuatu yang belum kita lihat. Yang belum terjadi. Contohnya Tuhan, nanti kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita punya pengharapan bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita akan masuk dalam sorga. Itu pengharapan kita. Itu iman dan pengharapan kita. Saat pengharapan itu kita akan dapatkan, pengharapan itu bukan lagi namanya pengharapan, karena kita sudah menerimanya. In the end, menurut saya nanti saat kita semua sudah, Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah di sorga, ya kita sebenarnya tidak ada pengharapan lagi di sana. Karena kita sudah terima semua yang Tuhan janjikan. Yang ada apa? Adalah kasih. Nanti di sana yang ada adalah hubungan kasih kita dengan orang-orang yang sama-sama diselamatkan, dan hubungan kasih kita dengan Tuhan. Love abides eternally. Kasih itu abadi. Makanya kasih itu adalah yang terbesar. Kalau kita nggak bisa belajar mengasihi di sini, nanti di sana mungkin kita bengong kali ya. Kok orang semua begini ya? Semua orang saling mengasihi Tuhan. Oh, saya harus ngapain ya gitu. Makanya di sini kita belajar untuk saling mengasihi. Bahkan di sini dikatakan ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Luar biasa bukan? Kalau orang sudah memberi, mengasihi apapun itu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi jika tidak punya kasih, ternyata itu nggak ada artinya. Karena apa? Bisa aja orang itu melakukannya karena dengan motivasi yang berbeda. Tujuannya yang berbeda. Bukan karena dia mengasihi, karena dia mau memegahkan diri, mungkin mau menyombongkan diri. Tapi kalau dia, ya itu percuma istilahnya dikatakannya. Kalau tanpa kasih. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita itu mengasihi bukan karena tiba-tiba kita mengasihi, maksudnya, tapi di sini kita belajar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan contoh, ini loh mengasihi seperti ini ya. Dan kita yang disuruh, ya kamu lakukanlah, kamu kasihilah orang lain, kasihlah Tuhan juga. Kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah mendapatkan mercy dan grace. Mercy itu di sini dikatakan mercy is not getting what you deserve, grace is getting what you don't deserve. Kita mendapati mercy bahwa kita yang harusnya berdosa, kita harusnya binasa, kita tidak menjadi binasa. Itulah mercy Tuhan. Dan grace Tuhan bagi hidup kita adalah kita mendapatkan apa yang kita tidak layak sebenarnya. Namanya orang berdosa, tapi Tuhan mau kirim anaknya buat kita supaya kita diselamatkan. Bukankah itu menjadi suatu bentuk contoh kasih Tuhan kepada kita? Kita yang harus berdosa, walaupun kita tidak layak, tapi kita mendapatkan kasih Tuhan. Itu menjadi sebuah dasar kita untuk bisa saling mengasihi. Ayat yang terakhir saya mau bagikan adalah dari Matius 22, 37 sampai 39. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Dan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama pertama dan yang kedua bicara tentang kasih. Semuanya bicara tentang kasih.
Kenapa Tuhan selalu mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Tuhan tidak pernah mengingatkan kita untuk mengasihi diri sendiri, ya nggak sih? Selalu bilang kasihlah Tuhan, kasihlah orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Tuhan tidak akan mengingatkan kita untuk mengasihi diri kita. Karena apa? Karena kita semua tahu cara mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak usah diajarin, kita nggak usah diingatkan, kita pasti mencintai diri kita. Kita pasti mengasihi diri kita. Istilahnya kayak ya seperti anak-anak nggak usah diajarin, dia udah tahu lah gitu. Kita itu juga nggak usah diajarin, kita ngerti kok mengasihi diri kita itu seperti apa. Tapi yang Tuhan mau buat kita hari ini adalah bahwa kita mengerti ini loh kasih yang Tuhan mau. Dengan kasih inilah kamu harus lakukan kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan seperti ini. Bahkan bukan Tuhan saja, tapi kasihlah sesama kita semua di sini dengan seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau bicara tentang kasih, ya menurut saya adalah gampang-gampang susah. Bahwa kita gampang ngomong bicara tentang kasih. Isi itu talk, bicara. Isi dimengerti, oh ya kasih itu harus begini-begini. Tapi yang susah adalah apa? Susah untuk kita lakukannya. Karena kita kembali lagi, kita lebih suka mengasihi diri kita dibandingkan orang lain, dibandingkan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua akan dimampukan dengan Roh Kudus. Saat kita punya Roh Kudus, kita punya buah-buah Roh. Kasih itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Maka kita mau belajar bahwa ya mungkin kita nggak bisa mengasihi seperti yang Tuhan lakukan, tapi kita at least kita try, kita berusaha, kita minta pada Roh Kudus, kita doa selalu setiap hari untuk diberikan, untuk mengerti gimana sih kita harus mengasihi. Saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat, kita harus bisa mengasihi orang lain, mengasihi, dan kita mengerti kasih Tuhan itu kepada kita seperti apa sih. Ya mungkin ya inilah kasih Tuhan saat ini buat kita, saat mungkin kita mengharapkan something, kita tidak terima, tapi kita harus tahu Tuhan itu tetap mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri yuk, kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih
Terima kasih Kau mengingatkan kami lagi untuk tentang kasih Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi Kau, kasih sesama kita. Ajar kami Tuhan untuk mengenal kasih ini Tuhan. Bukan hanya mengenal, mengerti, tapi juga ajar kami untuk mempraktekkan kasih yang Kau sudah ajarkan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kasih ini kami bawa menjadi sebuah persembahan yang harum kepadamu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, biasanya berkat dan pertolongan-Mu selalu bagi hidup kami ya Tuhan. Setelah kita akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk fellowship kami ke depan Tuhan. Kau yang sertai fellowship kami, Kau yang beracara dalam fellowship kami semua Tuhan. Apapun yang Kau bincangkan, biarlah semua untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Simon Tuhan yang ada di Indonesia saat ini. Berkati Pastor Simon, berkati juga keluarganya. Kau beri kesehatan yang terbaik Tuhan dalam kehidupannya, agar semuanya apa yang harus dia urus semua berjalan baik dan lancar. Tuhan yang berkati dan melindungi keluarganya selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk New Zealand Tuhan. Biarlah negara ini Tuhan Kau pakai Tuhan. Kau pimpin Prime Minister dari Prime Minister sampai yang paling bawah Tuhan, agar mereka bisa memerintah dengan baik, memerintah dengan benar. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja di New Zealand Tuhan. Biarlah gereja di New Zealand ini Tuhan Kau pakai dengan luar biasa, menjadi berkat Tuhan, menjadi terang untuk kota-kota di New Zealand ini. Kami percaya Tuhan Kau akan menggerakkan Tuhan gereja-gereja untuk menjadi yang terbaik, untuk memuliakan meninggikan nama-Mu di New Zealand ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kita tahu semua Indonesia akan melakukan pemilihan umum tahun depan Tuhan. Kami berdoa untuk kedamaian, untuk segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan. Biarlah Engkau menjaga keluarga kami di Indonesia, menjaga teman-teman kami Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera di Indonesia Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin di nantinya Tuhan, Kau yang pakai mereka Tuhan untuk memerintah Indonesia dengan baik dan benar Tuhan. Kau ajar mereka apa yang terbaik Tuhan untuk mereka lakukan untuk negara Indonesia. Juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kau yang berkati gereja di Indonesia, agar mereka menjadi terang dan garam Tuhan. Mereka bisa influence Tuhan, menjadi influence yang menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday semua.